Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 4 tugas makalah pendekatan sosiologi dalam studi Islam, Dr. Pengampu Dr. Khalid Mawardi MPum, pada tanggal 14 September 2021. Insyaallah kami akan memaparkan tentang sosiologi dalam studi Islam. Ada beberapa rumusan masalah. Sebelumnya kami akan membacakan kelompok 3, yaitu Bapak Lasadara, Muhammad Tomil Haq, Bapak Nasruddin, Pak Rahmat, serta Ibu Muslihati. Sebelum kita memasuki ke pembahasan berikutnya, di sini kami akan membacakan latar belakang dalam penyusunan makalah, yang mana kita harus mengakui bahwa saat ini ilmu-ilmu keislaman tengah mengalami krisis yang akut. Krisis ilmu-ilmu keislaman yang tengah terjadi selama ini sesungguhnya telah menghasilkan semacam irrelevansi antara ilmu-ilmu keislaman dengan realitas kontemporer. Ilmu-ilmu keislaman terlihat semarak dalam forum-forum kajian bahkan pengajian, namun ia hanya menyumbang sedikit bagi pemberdayaan masyarakat. Sehingga kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konseptual menunjukkan cara yang paling aktif dalam menjaga masalah. Berikutnya rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Pak Rahmat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membacakan rumusan masalah. Sebelumnya sudah dijelaskan latar belakang dari makalah kami. Adapun rumusan masalahnya yang pertama atau yang ke-1 itu bagaimana yang dimaksud dengan sosiologi atau mengenal sosiologi itu seperti apa. Lalu yang bagaimana tokoh. Yang ketiga, bagaimana pendekatan dalam kerja ilmiah sosiologi. Dan yang keempat, bagaimana pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, itulah yang menjadi rumusan masalah yang kami buat. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan. Ya, kita langsung saja pada poin A, yaitu pengertian sosiologi. Nah, dalam mempelajari agama diperlukan berbagai macam pendekatan. Sekali lagi kepada teman-teman pasca sarjana dan yang membuka link kami nantinya, yang melihat presentasi kami, itu bahwa pengertian sosiologi adalah salah satu pendekatan yang sangat penting dilakukan dalam pendidikan agama Islam. Tentunya pendekatan sosiologi ini bukan pendekatan satu-satunya, tentunya masih banyak pendekatan lain. Nah,
Dalam mempelajari agama diperlukan berbagai macam pendekatan agar substansi dari agama itu mudah dipahami. Ya, mudah dipahami. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jamaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma realitas agama yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Ya, coba teman-teman langsung ya pada pengertian sosiologi itu sendiri. Nah, di sini sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 sebagai sebuah ilmu. Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Ya, bisa dilanjut. Slide selanjutnya. Ya. Baik. Untuk tokoh dan perkembangan sosiologi sebagai pengetahuan itu bisa disampaikan oleh rekan yang lain. Dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu tokoh dan perkembangan sosiologi sebagai pengetahuan. Orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktekkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri adalah Ibnu Khaldun. Tokoh yang lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau bertepatan dengan 1 Ramadan 732 Hijriah. Beliau hidup dalam situasi kompleks yang begitu keras antara Muslim tradisionalis, rasionalis, dan kaum Sufi. Situasi yang tidak harmonis dalam masyarakat di sekitarnya itulah yang mendorong beliau untuk mempelajari tentang keadaan masyarakat secara serius. Dalam kajiannya, beliau telah menghasilkan sejumlah karya sosiologi seperti kitab Al-Ibar yang berisi sejarah umum dan universal, masyarakat dan mukaddimah. Prolegomena yang berisi pembahasan tentang sosiologi. Nah, itu diantaranya tentang tokoh dan perkembangan sosiologi ilmu pengetahuan yang dilahirkan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khaldun.
Baik, untuk berikutnya diserahkan kepada rekan untuk melanjutkan. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan kembali dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam kerja ilmiah sosiologi. Yang pertama adalah evolusionisme. Pendekatan ini merupakan telaahnya pada mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda. Kemudian yang kedua, interaksionalisme. Pendekatan ini memusatkan pada perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini terjadi bisa dengan menggunakan simbol-simbol atau isyarat. Kemudian yang ketiga, fungsionalisme. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai satu jaringan kerja, sama kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain dalam sebuah sistem yang harmonis. Kemudian yang keempat, pendekatan yang keempat adalah pendekatan konflik. Pendekatan ini sebenarnya merupakan reaksi keras terhadap pendekatan fungsionalisme di atas yang sudah disampaikan. Pendekatan konflik berpendapat bahwa masyarakat itu terikat kerjasama yang erat karena kekuatan kelompok-kelompok atau kelas yang dominan. Nah, itulah pendekatan-pendekatan dalam kerja ilmiah sosiologi. Selanjutnya, pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam, silahkan kepada rekan kami untuk melanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan yang berkaitan dengan makalah kami pada hari ini, yaitu pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial, antara lain: 1. Perhatian agama Islam terhadap masalah sosial. Alasan besarnya perhatian agama dalam hal ini adalah dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenaan dengan urusan muamalah. Bagian B-nya, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, atau tentu bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan. Dinaikkan dulu Pak Tommy. Gimana Pak Saudara? Jadi poin yang ketiga ya, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan. Yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal. Pak Tommy, dinaikkan dulu Pak Tommy.
Kita dulu. Kelihatan? Melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya atau tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. 5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. 2. Aplikasi sosiologi dalam pengembangan ilmu keislaman. Bagi pengembangan ilmu keislaman, sosiologi memiliki manfaat ganda, yakni yang pertama, manfaat teoritis epistemologi bahwa sosiologi pengetahuan dapat membantu para pengkaji ilmu-ilmu keislaman untuk memahami substansi ilmu dan mengembangkan paradigma di dalamnya sehingga ilmu bisa lebih dinamis. Yang kedua, manfaat praktis sosiologis adalah bahwa sosiologi pengetahuan dapat memperkaya metode penelitian ilmu-ilmu keislaman. Ilmu keislaman sudah selayaknya dilihat dengan berbagai cara, apa saja boleh, asalkan sesuai cara itu dilakukan dengan bertanggung jawab dan dapat memperluas persepsi para pengkaji. Kesimpulan, yang pertama, sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan secara berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Kesimpulan yang kedua adalah orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri adalah Ibnu Khaldun. Kemudian dilanjutkan oleh Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Wenheim. Kesimpulan yang terakhir, pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan studi Islam meliputi beberapa teori, yaitu evolusionisme, interaksionalisme, fungsionalisme, dan konflik. Berikutnya, kesimpulan berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan studi Islam meliputi beberapa teori, yaitu evolusionisme, interaksionalisme, fungsionalisme, dan konflik. Kaitan antara pendekatan sosiologi dengan agama adalah yang pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai isi dan kewajiban-kewajiban sosial tersebut dengan memberikan nilai-nilai yang berfungsi, menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menetapkan isi kewajiban-kewajiban sosial mereka. Kedua, terdapat alasan-alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa agama juga telah memainkan peranan vital dalam memberikan kekuatan, memaksa yang mendukung dan memperkuat serta memperkuat adat istiadat. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Tomil. Terima kasih. Alhamdulillah alamin. Sangat jelas, sangat lugas pemaparan dari kelompok 3. Mungkin itu sedikit yang sudah disampaikan dari kelompok 3 tentang masalah studi sosiologi dalam studi Islam yang mana sudah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti dan bisa memahami apa yang dipaparkan oleh kelompok 3